Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Agung yang saya hormati dan teman seperjuangan yang saya banggakan. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Terapi Keluarga. Mungkin teman-teman pernah dengar apa itu terapi keluarga. Mari kita simak pembahasan dari terapi keluarga. Family terapi. Family terapi ini terbagi menjadi family dan terapi. Family sendiri yaitu keluarga, di mana kelompok individu yang terkait dalam ikatan perkawinan, ikatan darah, tinggal dalam satu rumah. Contohnya seperti ayah, mama, adik, kakak, abang, kakek, nenek. Sedangkan terapi sendiri yaitu suatu perlakuan atau pengobatan yang ditujukan kepada penyembuhan satu kondisi patologi. Terapi keluarga suatu bentuk terapi kelompok di mana masalahnya adalah hubungan antara pasien dengan anggota-anggota keluarganya, sehingga seluruh anggota keluarga dilibatkan dalam usaha penyembuhannya. Terapi ini secara khusus memfokuskan masalah-masalah yang berhubungan dengan situasi keluarga dan penyelenggaraannya, melibatkan anggota keluarganya. Terapi khusus konseling melibatkan keluarga inti, suatu proses interaktif untuk membantu keluarga dalam mencapai keseimbangan, di mana setiap anggota keluarga merasakan kebahagiaan, dan suatu bentuk bantuan untuk menangani suatu masalah dalam keluarga yang melibatkan keluarga inti untuk mencapai keseimbangan dan merasakan kebahagiaan dalam rumah tangga. Tujuan terapi keluarga menurut Glick dan Kessler. Yang pertama, memfasilitasi komunikasi pikiran dan perasaan antara anggota keluarga. Yang kedua itu ada menganti gangguan maupun kurang fleksibelnya peran dan kondisi. Yang ketiga, memberi pelayanan sebagai model dan pendidikan peran tertentu yang ditujukan kepada anggota lainnya. Secara umum, tujuan terapi keluarga yaitu membantu anggota-anggota keluarga belajar dan menghargai secara emosional bahwa dinamika keluarga adalah kait-mengkait di antara anggota keluarga, untuk membantu anggota keluarga agar menyadari tentang fakta jika satu anggota keluarga bermasalah, maka akan mempengaruhi kepada persepsi, ekspektasi, dan interaksi anggota lain agar tercapai keseimbangan yang membuat pertumbuhan dan peningkatan setiap anggota untuk mengembangkan penghargaan penuh sebagai pengaruh dan hubungan parental. Manfaat terapi keluarga bagi klien dan bagi keluarga. Bagi klien, mempercepat proses penyembuhan, memperbaiki hubungan interpersonal, menurunkan kekambuhan. Sedangkan bagi keluarga, memperbaiki fungsi dan struktur keluarga. Keluarga mampu meningkatkan pengertian klien sehingga lebih dapat toleran, menerima, dan menghargai. Keluarga dapat meningkatkan kemampuan dalam membantu klien dalam proses rehabilitasi
Peran konselor dalam terapi keluarga. Yang pertama itu ada menciptakan kerjasama antara anggota keluarga. Yang kedua, memberikan kepercayaan dan mendorong klien bahwa setiap orang dalam keluarga memiliki kemampuan dan mengetahui fungsi dan peran serta dapat melakukan yang terbaik buat dirinya dan keluarganya. Yang ketiga, membantu klien untuk ikut serta dalam setiap proses konseling agar setiap anggota keluarganya dapat melaksanakan perannya. Yang keempat, membantu keluarga agar memiliki kemampuan dalam mengolah emosi dan mengembangkan kematangan diri setiap anggota keluarga. Yang terakhir, membantu memberikan pemahaman sebagai pribadi dan juga sebagai bagian dari keluarga. Konselor diharapkan punya kemampuan dalam antisipasi perilaku terutama yang berkaitan dengan emosional. Misal, anak melupakan kemarahan pada ortu. Saat proses konseling, apa yang harus dilakukan konselor? Apakah membiarkan atau menghentikan kemarahan anak? Maka dari itu, konselor diharapkan juga mampu mengembangkan komunikasi antara anggota keluarga agar dapat menyelesaikan masalah terapi keluarga dari seseorang tersebut. Bentuk terapi keluarga memandang klien sebagai pribadi dalam konteks sistem keluarga. Seperti anak ada masalah, butuh peran keluarga untuk menanganinya. Berfokus pada saat ini, masalah yang dihadapi klien pada kehidupan saat ini bukan kehidupan lampau. Bentuk family terapi disesuaikan dengan keperluannya, namun sebaiknya anggota keluarga dapat ikut serta dalam konseling. Tahap terapi keluarga terbagi menjadi 4 tahap, yaitu pengembangan rapor yang berkaitan dengan BHSP, membina suasana hubungan akrab sehingga bisa menimbulkan keterbukaan dari konseling. Butuh kontak mata, perilaku nonverbal yang bersahabat, hangat, penuh perhatian dan bahasa lisan yang baik agar konseli dapat terbuka pada konselor. Yang kedua, ada pengembangan apresiasi emosional, di mana munculnya kemampuan untuk menghargai perasaan masing-masing anggota keluarga dan keinginan mereka agar masalah yang mereka hadapi dapat terselesaikan semakin besar. Yang ketiga, ada pengembangan alternatif modus perilaku. Nah, pada tahap ini muncul home assignment atau mempraktikkan perilaku baru selama misal 1 minggu di rumah. Kemudian dilaporkan pada sesi berikutnya untuk dibahas, dievaluasi dan dilakukan tindakan selanjutnya. Tahap yang keempat, fase membina hubungan konseling, di mana berkaitan dengan memperlancar tindakan positif, terdiri dari eksplorasi perencanaan atau mengembangkan perencanaan bagi konseli sesuai dengan tujuan untuk memecahkan masalah. Kemudian penutup untuk evaluasi hasil konseling sampai menutup hubungan konseling. Tahap family therapy menurut Konjen family therapy bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika perkembangan konseli dan anggota keluarga lainnya
dan mengenal masalah atau memperjelas masalah. Lalu fokus pada rencana intervensi, apa yang akan dilakukan untuk penanganan masalah. Implementasi, di mana menerapkan intervensi yang disertai dengan tugas-tugas yang dilakukan bersama antara konseli dan keluarga. Evaluasi dan terminasi, atau melakukan kegiatan penilaian apakah kegiatan konseling yang telah dilaksanakan mengarah dan mencapai hasil sesuai dengan tujuan konseling. Feedback, memberikan dan menganalisis umpan balik untuk memperbaiki dan meningkatkan proses konseling. Kesalahan umum family therapy. Contoh kesalahan yang umum terjadi. Yang pertama itu ada konselor tidak berjumpa dengan seluruh anggota keluarga untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi. Yang kedua itu ada mendiskusikan masalah atau menjelaskan pandangan kepada orang tua dan bukan menunjukkan cara penanganan masalah yang dihadapi dalam situasi kehidupan yang nyata. Yang ketiga, melihat untuk menjelaskan perilaku anak dan orang tua, bukan mengajarkan cara untuk memperbaiki masalah-masalah yang terjadi. Apa nih? Astagfirullah.